Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube PKN Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah peristiwa penyembahan patung sapi dan marahnya Nabi Musa kepada kaumnya, lantas apa yang terjadi setelah itu? Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Robku, jika engkau kehendaki, tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi atau tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung." Quran Surah Al-A'raf ayat 155-157. As-Suddi, Ibnu Abbas dan lainnya menyebutkan 70 orang ini adalah ulama Bani Israel. Mereka disertai Musa, Harun, Yusha, Nazab, dan Abihu. Mereka pergi bersama Musa untuk memintakan ampunan bagi Bani Israel karena di antara mereka telah menyembah patung anak sapi. Sebelum pergi, mereka diperintahkan untuk mengenakan wewangian, membersihkan badan, dan mandi. Saat mereka pergi bersama Musa dan mendekati Gunung Tur, gunung diliputi awan hitam. Di sana ada semacam tiang cahaya yang amat terang. Musa kemudian naik ke atas gunung. Bani Israel menuturkan bahwa mereka mendengar kalam Allah. Ini disetujui oleh sebagian mufassir, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, "Sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 75. Tidak harus diartikan seperti itu. Buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah." Quran Surah At-Taubah ayat 6. Artinya, mendengar firman Allah yang disampaikan. Seperti itu juga Bani Israel. Mereka mendengar kalam Allah yang disampaikan oleh Musa. Mereka juga menyatakan bahwa 70 orang ini melihat Allah. Ini kekeliruan mereka, karena ketika mereka memohon agar bisa melihat Allah, mereka tertimpa gempa bumi, seperti yang Allah sampaikan. "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas.' Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur." Quran Surah Al-Baqarah ayat 55-56. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Robku, jika engkau kehendaki, tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini." Quran Surah Al-A'raf ayat 155. Muhammad bin Ishaq menjelaskan, Musa memilih 70 orang di antara Bani Israel, dimulai dari yang terbaik dan disusul tingkatan berikutnya. Musa berkata, "Pergilah kalian menuju Allah, bertobatlah kepadanya atas tindakan yang telah kalian lakukan. Mintakan taubat padanya untuk kaum kalian yang kalian tinggal di belakang sana. Berpuasalah,
bersucilah dan cucilah pakaian kalian. Musa kemudian membawa mereka ke Tur Sina untuk bermunajat kepada Robnya. Musa hanya datang kepadanya atas izinnya. 70 orang tersebut meminta kepada Musa agar mereka bisa mendengar kalam Allah. Musa menjawab, baik. Setelah Musa berada di dekat Tur, awan hitam berupa tiang jatuh di hadapannya hingga menyelimuti seluruh gunung. Musa mendekat dan memasuki awan. Musa kemudian berkata kepada mereka, mari mendekat. Saat Musa diajak berbicara dengan Allah, di hadapannya ada cahaya yang memancarkan sinar terang. Tak seorang manusia pun mampu menatapnya. Kemudian tertutup tabir. Mereka kemudian memasuki awan, lalu mereka bersungkur sujud. Mereka mendekat pada firman Allah. Kala ia berbicara dengan Musa, menyampaikan perintah dan larangan. Seusai menyampaikan perintah dan larangan, dan awan yang menyelimuti Musa lenyap, Musa menghampiri mereka, lalu mereka berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Mereka kemudian tersambar halilintar hingga melenyapkan nyawa mereka semua. Musa kemudian berdiri memohon dan berdoa kepada Allah. Ia mengucapkan, ya Robku, jika engkau kehendaki, tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Yaitu, janganlah engkau menghukum kami karena kesalahan yang dilakukan orang-orang bodoh di antara kami yang menyembah patung anak sapi, karena kami tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, dan Ibnu Juraid mengatakan, mereka tersambar petir karena tidak melarang kaum mereka menyembah patung anak sapi. Firman-Nya, itu hanyalah cobaan darimu, yaitu ujian dan cobaan darimu. Demikian dikatakan Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Abu Aliyah, Rabi bin Anas, dan sejumlah ulama salaf serta khalaf. Artinya, engkau menakdirkan dan menciptakan hal ihwal tentang patung anak sapi tidak lain adalah sebagai ujian yang dengannya engkau menguji mereka. Seperti yang dikatakan Harun, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Quran Surah Taha ayat 90, yaitu sebagai ujian. Karena itu Musa berkata, engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Yaitu siapapun engkau kehendaki sesat, kau sesatkan dia berdasarkan ujian yang kau berikan padanya. Dan siapapun yang engkau kehendaki mendapat petunjuk, kau tunjukkan jalan padanya. Bagimu hikmah dan kehendak, tiada yang mampu menolak apapun yang kau putuskan. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada engkau, yaitu kami bertobat dan kembali kepadamu. Demikian dikatakan Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abu Aliyah, Ibrahim At-Taimi, Dahak, As-Suddi, Qatadah dan lainnya. Secara bahasa, makna ini memang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Yaitu, aku menyiksa siapapun yang aku kehendaki dengan hal-hal yang kuciptakan dan kutakdirkan. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Seperti disebutkan dalam kitab Sahihain dari Rasulullah, beliau bersabda, sungguh, seusai menciptakan langit dan bumi, Allah menulis sesuatu. Tulisan itu terletak di dekatnya, di dekat Arash. Sungguh, rahmatku mengalahkan murkaku, maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Yaitu, akan kuwajibkan secara pasti kepada siapapun yang memiliki sifat-sifat ini, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi atau tidak bisa baca tulis, dan seterusnya hingga akhir ayat. Ini pujian bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya terhadap Musa, di antara sekian firman yang ia bisikan dan ia beritahukan kepada Musa. Qatadah mengatakan, Musa berkata, ya Rob, dalam lauh-lauh aku mendapati suatu umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Mereka memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya Rob, jadikan mereka umatku. Allah berfirman, itu adalah umat Ahmad. Musa berkata, ya Rob, di dalam lauh-lauh aku mendapati suatu umat. Mereka adalah manusia-manusia terakhir, namun lebih dulu masuk surga.
Ya Rob, jadikan mereka umatku. Allah berfirman, itu adalah umat Ahmad. Musa berkata, Ya Rob, di dalam lau-lau aku mendapati suatu umat. Kitab-kitab mereka ada di dalam dada. Mereka membacanya, dan sebelumnya mereka membaca kitab mereka dengan melihat kitab. Dan sungguh Allah memberi mereka kekuatan hafalan yang tidak diberikan pada seorang pun di seluruh umat lain. Musa berkata, Ya Rob, jadikan mereka umatku. Allah berfirman, itu adalah umat Ahmad. Musa berkata, Ya Rob, di dalam lau-lau aku mendapati suatu umat. Mereka beriman kepada kitab yang pertama dan kitab yang terakhir. Mereka memerangi orang-orang sesat hingga mereka memerangi si buta sebelah mata pendusta itu atau Dajjal. Jadikan mereka umatku. Allah berfirman, itu adalah umat Ahmad. Musa berkata, Ya Rob, di dalam lau-lau aku mendapati suatu umat. Mereka memakan zakat yang dikeluarkan oleh beberapa orang di antara mereka sendiri, dan mereka mendapat pahala atas hal itu. Sementara umat-umat sebelumnya, ketika ada di antara mereka yang mengeluarkan zakat lalu diterima, Allah mengirim api lalu melahapnya. Sementara jika ditolak, zakat tersebut dibiarkan hingga dimakan binatang buas dan burung. Dan sungguh Allah telah mewajibkan zakat bagi orang-orang kaya di antara mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Musa berkata, Ya Rob, jadikan mereka umatku. Allah berfirman, itu adalah umat Ahmad. Musa berkata, Ya Rob, di dalam lau-lau aku mendapati suatu umat. Ketika seseorang dari mereka berniat melakukan suatu kebaikan, lalu tidak ia kerjakan, dicatat baginya 10 kali sepertinya, hingga 700 kali lipat. Musa berkata, Ya Rob, jadikan mereka umatku. Allah berfirman, itu adalah umat Ahmad. Musa berkata, Ya Rob, di dalam lau-lau aku mendapati suatu umat. Mereka diizinkan untuk memberi syafaat. Jadikan mereka umatku. Allah berfirman, itu adalah umat Ahmad. Qatadah berkata, disampaikan kepada kami bahwa Musa melemparkan lau-lau lalu berkata, Ya Allah, jadikan aku umat Ahmad. Banyak kalangan menuturkan tentang bisikan-bisikan yang disampaikan Musa kepada Robnya. Mereka menyebut banyak hal yang tidak berdasar. Berikut sejumlah hadis dan athar terkait hal tersebut. Al-Hafiz Abu Hatim Muhammad bin Hatim bin Hibban menuturkan dalam kitab sahihnya riwayat tentang pertanyaan kalimullah Musa kepada Rabb Azza wa Jalla perihal penduduk surga yang paling rendah dan yang paling tinggi kedudukannya. Riwayat tentang pertanyaan kalimullah Musa kepada Rabb Azza wa Jalla perihal penduduk surga yang paling rendah dan yang paling tinggi kedudukannya. Umar bin Sa'id At-Ta'i bercerita kepada kami di Balagh. Hamid bin Yahya Al-Bakhi bercerita kepada kami. Sufyan bercerita kepada kami. Mutarif bin Tarif dan Abdul Malik bin Abjur bercerita kepada kami. Keduanya adalah syekh yang saleh. Keduanya berkata, kami mendengar Asy-Sya'bi berkata, aku mendengar Mughirah bin Syu'bah menyampaikan riwayat dari Nabi SAW di atas mimbar beliau. Musa bertanya kepada Rabb Azza wa Jalla, siapa penduduk surga yang paling rendah kedudukannya? Allah menjawab, seseorang yang datang setelah semua penghuni surga masuk surga. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Ia berkata, bagaimana aku masuk surga, sementara semua orang telah menempati kediaman-kediaman mereka, dan mereka semua telah mengambil jatah masing-masing. Lalu dikatakan kepadanya, relakah kamu jika mendapat bagian dari surga seperti kekuasaan dan kerajaan yang dimiliki salah satu raja dunia? Ia menjawab, rela ya Rob. Lalu dikatakan kepadanya, kau mendapatkan itu 2 kali lipat. Ia berkata, ya Rob, aku rela. Dikatakan kepadanya, di samping itu kau mendapatkan apa yang diinginkan jiwaku dan dipandang nikmat oleh matamu. Musa lalu bertanya kepada Rob, siapa penghuni surga yang paling tinggi kedudukannya? Allah menjawab, aku akan menceritakan tentang mereka padamu. Aku tanamkan kemuliaan mereka dengan tanganku dan kuberikan stempel di atasnya, sehingga belum pernah terlihat mata, terdengar telinga, dan terlintas di benak manusia. Bukti kebenarannya ada dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surah As-Sajdah ayat 17.
Seperti itu pula diriwayatkan Muslim dan At-Tirmizi, keduanya dari Ibnu Umar, juga diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dengan matan yang sama. Lafal matan Muslim lalu dikatakan kepadanya, "Relakah jika kau miliki seperti kerajaan salah satu raja dunia?" Ia menjawab, "Aku rela ya Rob." Lalu dikatakan kepadanya, "Kau mendapatkan yang seperti itu." Dan ditambah lagi yang seperti itu, dan ditambah lagi yang seperti itu. Pada kali kelima, si hamba berkata, "Aku rela ya Rob." Lalu dikatakan kepadanya, "Itu milikmu dan 10 kali lipatnya, dan kau mendapatkan apa yang diinginkan jiwamu, dan dipandang nikmat oleh matamu." Si hamba berkata, "Aku ridha ya Rob." Musa kemudian bertanya, "Siapa penghuni surga yang paling tinggi kedudukannya?" Allah menjawab, "Mereka itulah yang aku kehendaki untuk aku tanamkan kemuliaan mereka dengan tanganku, dan kuberikan stempel di atasnya, sehingga belum pernah terlihat mata, terdengar telinga, dan terlintas di benak manusia." Abu Hurairah berkata, "Bukti kebenarannya ada dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan." Quran Surah As-Sajdah ayat 17. At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih. At-Tirmizi juga mengatakan, sebagian lain meriwayatkan hadis ini dari Asy-Sya'bi dari Mughirah tanpa menghubungkan sanad ini kepada Nabi SAW. Riwayat yang marfu atau sanadnya terhubung hingga Nabi lebih sahih. Ibnu Hibban menuturkan riwayat tentang 7 pertanyaan Al-Kalim Musa kepada Robnya. Abdullah bin Muhammad bin Muslim Al-Muqaddas bercerita kepada kami, Harmalah bin Yahya bercerita kepada kami, Ibnu Wahab bercerita kepada kami, Amr bin Haris mengabarkan kepadaku bahwa Abu Sama bercerita kepadanya dari Ibnu Hubairah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Musa menanyakan 6 hal kepada Rabb Azza wa Jalla yang dikiranya murni miliknya, dan yang ketujuh tidak disukai Musa. Musa berkata, "Ya Rob, siapa hambamu yang paling mendapat petunjuk?" Allah menjawab, "Yang mengikuti petunjuk." Musa berkata, "Lalu siapa hambamu yang paling adil?" Allah menjawab, "Yang memutuskan perkara orang lain seperti ia memutuskan untuk diri sendiri." Musa bertanya, "Siapa hambamu yang paling berilmu?" Allah menjawab, "Orang alim yang tidak pernah puas dengan ilmu. Ia mengumpulkan ilmu orang-orang dengan ilmunya." Musa bertanya, "Siapa hambamu yang paling mulia?" Allah menjawab, "Yang ketika mampu membalas, ia memaafkan." Musa bertanya, "Siapa hambamu yang paling kaya?" Allah menjawab, "Yang riba dengan rezeki yang diberikan." Musa bertanya, "Siapa hambamu yang paling fakir?" Allah menjawab, "Yang selalu kekurangan." Rasulullah SAW bersabda, "Orang kaya bukanlah yang banyak hartanya, tetapi orang kaya adalah orang yang kaya jiwanya." Ketika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ia menjadikan kecukupan di dalam jiwanya dan takwa di dalam hatinya. Dan ketika ia menghendaki keburukan pada seorang hamba, Allah menjadikan kemiskinan membayang di depan matanya. Ibnu Hibban mengatakan, sabda orang yang selalu kekurangan, maksudnya kondisinya selalu kurang, menganggap sedikit rezeki yang diberi dan selalu meminta lebih. Ibnu Jarir meriwayatkan hadis ini dalam At-Tarikh dari Ibnu Hamid, dari Yakub At-Tamimi, dari Harun bin Hubairah, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Musa bertanya kepada Allah. Ibnu Jarir kemudian menyebutkan matan yang sama. Disebutkan dalam riwayat ini, Musa bertanya, "Siapa hambamu yang paling berilmu?" Allah menjawab, "Orang yang mencari ilmu orang lain di samping ilmu yang sudah ia miliki, dengan harapan menemukan suatu kalimat yang bisa menuntunnya menuju petunjuk atau memalingkannya dari kebinasaan." Musa bertanya, "Ya Rob, apakah di bumi ini ada orang yang lebih berilmu dariku?" Allah menjawab, "Ya, Khidir." Musa kemudian menanyakan jalan untuk menemuinya. Imam Ahmad menuturkan, Yahya bin Ishaq bercerita kepada kami, Ibnu Lahiyah bercerita kepada kami, dari Daraj, dari Abu Haytham, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW. Beliau menuturkan, Musa berkata, "Ya Rob, hambamu si mukmin miskin di dunia." Salah satu pintu surga kemudian dibuka untuknya. Ia melihat ke sana, lalu Allah berfirman,
"Wahai Musa, inilah yang telah kusediakan untuknya." Musa berkata, "Ya Rob, demi keperkasaan dan keluhuranmu, meski ia tidak punya dua tangan atau dua kaki, dan mengesot dengan wajah sejak kau ciptakan dia hingga hari kiamat, dan tempat kembalinya adalah surga ini, tentu ia tidak melihat suatu kesusahan pun." Setelah itu Musa berkata, "Ya Rob, hamba-Mu si fakir, hidupnya leluasa di dunia." Salah satu pintu neraka kemudian dibuka untuknya. Ia melihat ke sana, lalu Allah berfirman, "Wahai Musa, inilah yang telah kusediakan untuknya." Musa berkata, "Ya Rob, demi keperkasaan dan keluhuranmu, andai pun ia memiliki dunia sejak engkau ciptakan dirinya hingga hari kiamat, sementara tempat kembalinya adalah neraka ini, tentu ia tidak melihat suatu kebaikan pun." Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadis dengan sanad di atas. Kesahihan hadis ini juga perlu dikaji lebih jauh. Ibnu Hibban menuturkan riwayat tentang pertanyaan kalimullah Musa kepada Allah dan permintaan agar ia diajari suatu zikir untuk ia ucapkan. Harmalah bin Salamah bercerita kepada kami, Harmalah bin Yahya bercerita kepada kami, Ibnu Wahab bercerita kepada kami, Ammar bin Haris bercerita kepada kami, bahwa Daraj bercerita kepadanya dari Abu Haytham, dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW. Beliau menuturkan, Musa berkata, "Ya Rob, ajarkan sesuatu kepadaku yang dengannya aku menyebutmu dan berdoa kepadamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Musa, ucapkan la ilaha illallah." Musa berkata, "Ya Rob, semua hamba-Mu mengucapkan itu." Allah berfirman, "Hai Musa, ucapkan la ilaha illallah." Musa berkata, "Aku hanya menginginkan sesuatu yang khusus untukku." Allah berfirman, "Wahai Musa, andaikan penghuni 7 langit dan 7 bumi berada di satu sisi timbangan, dan kalimat la ilaha illallah berada di sisi lain, tentu kalimat la ilaha illallah lebih berat." Hadis ini diperkuat oleh hadis kertas atau hadis bitaqah tentang sebuah lembaran catatan amal seorang hamba yang bertuliskan la ilaha illallah. Dan hadis yang paling mirip dari sisi maknanya adalah hadis dalam kitab Sunan dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Doa terbaik adalah doa Arafah, dan kalimat terbaik yang aku ucapkan dan juga para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Tiada ilahi yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain Allah semata. Tiada sekutu baginya kerajaan dan pujian. Ia maha kuasa atas segala sesuatu." Ibnu Abi Hatim menyebutkan saat menafsirkan ayat kursi, Ahmad bin Qasim bin Atiyah bercerita kepada kami, Ahmad bin Abdurrahman Ad-Dasuki bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepadaku, dari ayahnya Ash'ad bin Ishaq bercerita kepada kami, dari Ja'far bin Abu Mughirah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, Bani Israel bertanya kepada Musa, "Apakah Robmu tidur?" Musa menjawab, "Takutlah kalian kepada Allah." Rob Azza wa Jalla kemudian memanggilnya, "Hai Musa, mereka bertanya kepadamu apakah Robmu tidur? Ambillah 2 kaca di kedua tanganmu, lalu berdirilah sepanjang malam atau jangan tidur." Musa melaksanakan perintah itu. Setelah sepertiga malam berlalu, Musa mengantuk hingga jatuh berlutut. Setelah itu Musa bangun kembali, lalu Musa mengikat kedua lututnya. Pada akhir malam, Musa mengantuk hingga kedua kaca jatuh dan pecah. Allah kemudian berfirman, "Wahai Musa, andai aku tidur, niscaya langit dan bumi jatuh lalu hancur seperti kedua kaca di tanganmu itu." Ibnu Abbas berkata, Allah kemudian menurunkan ayat kursi kepada Rasulnya. Ibnu Jarir menuturkan, Ishaq bin Abu Israel bercerita kepada kami, Hisham bin Yusuf bercerita kepada kami, dari Umayyah bin Syabal, dari Hakam bin Abban, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW mengisahkan tentang Musa di atas mimbar. Beliau bersabda," Musa bertanya dalam hatinya, "Apakah Azza wa Jalla tidur?" Allah kemudian mengirim seorang malaikat kepadanya, lalu membuat Musa tidak bisa tidur selama 3 hari. Setelah itu si malaikat memberikan 2 kaca padanya, masing-masing dipegang 1 tangan. Si malaikat memerintahkan Musa untuk menjaga kedua kaca tersebut. Musa lantas tertidur hingga kedua tangannya nyaris berbenturan. Musa terbangun, lalu 1 tangannya memegangi tangan yang lain, hingga akhirnya Musa benar-benar tidur. Lalu kedua tangannya bertepuk satu sama lain, kedua kaca pun pecah. Beliau meneruskan,
Allah membuat perumpamaan untuknya. Andai Allah tidur, tentu langit dan bumi tidak ada yang menahan. Hadis ini gharib jika dinyatakan marfu, lebih tepat jika hadis ini mauquf dan bersumber dari kisah-kisah Israiliyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 63-64. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu atau amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-A'raf ayat 171. Ibnu Abbas dan sejumlah kalangan salaf lain menuturkan, saat Musa datang dengan membawa lau-lau berisi kitab Taurat, Musa memerintah Bani Israel untuk menerima dan mengambilnya dengan kuat dan tekad. Musa berkata, "Bukalah lau-lau itu, jika perintah-perintah dan larangan-larangannya mudah, kami terima." Musa berkata, "Terimalah semua isinya." Mereka merajuk kepada Musa berkali-kali. Allah kemudian memerintahkan para malaikat mengangkat gunung di atas kepala mereka hingga terlihat seperti awan di atas mereka. Dikatakan kepada mereka, "Terimalah lau-lau itu dengan semua isi yang ada di dalamnya. Jika tidak, gunung ini akan jatuh menimpa kalian." Mereka kemudian menerimanya. Lalu mereka diperintahkan sujud. Mereka kemudian sujud. Mereka kemudian melihat gunung tepat berada di hadapan wajah mereka. Hingga akhirnya sujud sambil mengangkat wajah ke langit menjadi tradisi kaum Yahudi hingga saat ini. Mereka berkata, "Tidak ada sujud yang lebih agung dari sujud ketika siksaan dihilangkan dari kami." Sanid bin Daud meriwayatkan dari Hajjaj bin Muhammad dari Abu Bakar bin Abdullah. Ia mengatakan, saat lau-lau dibuka, semua yang ada di muka bumi, gunung, pohon, dan bebatuan berguncang. Tidak ada seorang Yahudi pun, entah anak kecil ataupun orang dewasa, dibacakan kitab Taurat, melainkan kepalanya pasti bergerak-gerak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kemudian setelah itu kamu berpaling," yaitu setelah menyaksikan perjanjian dan hal besar ini, kalian melanggar janji. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, membenahi kalian dengan mengirimkan para rasul dan menurunkan kitab-kitab kepada kalian, pasti kamu termasuk orang-orang yang rugi. Wallahu a'lam.